jadi yang memunculkan nama-nama bulan Komariah ini bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik, sebelum kita masuk ke amalan-amalan sunnah, kita perlu tahu dulu sedikit tentang sejarah kalender Hijriah ya. Sejarah kalender Hijriah. Ada kalender Masehi, ada kalender Hijriah. Pertama, mengenal bulan Komariah pada kalender Hijriah yang jumlahnya 12 sama seperti jumlah bulan dalam kalender Masehi ya. Cuma kalau Masehi kan Januari ya. Januari, Februari dan seterusnya. Baik. Nah, untuk Komariah atau kalender Hijriah ini, para ulama kita mengatakan nama-nama ini sebetulnya sudah ada sejak sebelum datangnya agama Islam. Ya, jadi yang memunculkan nama-nama bulan Komariah ini bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Justru sebelum datangnya Islam, nama-nama ini sudah ada, Pak, ya. Yaitu bulan Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ya, Jumada Al-Ula ya. Ada juga yang bacanya Jumadi ya. Jumadi ya. Jumada Al-Ula, kemudian Jumada Al-Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, baru kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, ini tiap bulan ini ada momen-momen khusus biasanya ya. Ya, kalau Muharram ya biasanya lebaran anak yatim gitu ya, Muharram ya. Nanti ada lagi Rabiul Awal, Maulid Nabi. Terus apa lagi? Isra Mi'raj kapan? Ya, bulan Rajab. Ya. Nanti bulan Sya'ban ada nisfu Sya'ban. Ya. Tiap bulan itu ada momen-momen khusus ya. Ramadan, termasuk Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, ini jamaah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang fakta kalender Hijriah yang tadi kita sebutkan. Setidaknya ada 4 pembahasan yang harus kita ketahui tentang kalender Hijriah. Pertama, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kemudian setelah Nabi wafat, yaitu masanya siapa? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu belum ada kalender Hijriah, belum ada. Ya, Nabi dan para sahabat pada saat itu belum menggunakan kalender Hijriah, belum ada, Pak. Loh, Pak Ustadz, katanya Hijriah itu diawali sejak peristiwa hijrahnya Nabi dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Loh, harusnya kan waktu itu tanggal 1 atau bulan tahun Hijriah satunya ya pas masa Nabi gitu kan. Ya, logikanya kan seperti itu. Lah, ini kenapa dikatakan di masa Nabi dan sahabat Abu Bakar bahkan belum ada kalender Hijriah? Nah, jawabannya itu poin yang kedua itu. Ternyata kalender Hijriah itu jamaah, meskipun itu tahun 1 Hijriahnya adalah ditetapkan ketika Nabi hijrah dari Mekah Madinah, tapi penetapannya itu berlaku di masa Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi masa Nabi, masa Abu Bakar itu nggak pakai hijriah-hijriahan, nggak pakai. Tapi bulannya pakai. Bulan Muharram, Safar sampai Dzulhijjah itu ada. Karena tadi kita katakan sudah ada sejak sebelum datang Islam. Orang Arab itu, orang jahiliyah Arab sudah biasa pakai bulan Muharram, Safar itu sudah biasa. Tapi nggak ada tahun hijriah itu belum ada. Belum ada. Baru ada kalender hijriah itu di masa siapa? Khalifah Umar. Rasulullah sudah wafat dan Khalifah Abu Bakar pun sudah wafat waktu itu. Baru ada kalender hijriah di masa Khalifah Umar. Jadi ceritanya pada waktu itu
Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ini dapat surat banyak ya. Dapat apa? Surat dari berbagai utusan lah ya. Bingung ini karena tahunnya, tanggalnya itu nggak ditentukan ya. Kadang-kadang buat surat ya seadanya saja. Nah, untuk membedakan surat yang hari ini sama surat yang dulu atau surat yang baru akan datang, itu baru kemudian dibuatlah, ayo kita tentukan kalender untuk orang Islam gitu. Kalender untuk orang Islam. Para sahabat ngumpul semua waktu itu, ngumpul semua di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mereka membicarakan, memusyawarahkan ini tahun 1 untuk umat Islam kapan? Ya, tahun 1 untuk umat Islam kapan? Apakah sekarang kita buat tahun 1 gitu? Nah, enggak. Ada yang bilang tahun 1 itu pas Nabi lahir gitu misalnya. Enggak. Ya, sampai banyak itu, banyak pendapat jemaah ya. Banyak pendapat. Tahun 1 umat Islam itu kapan? Ada yang bilang pas Nabi lahir, ada yang bilang Nabi pas wafat gitu ya. Banyak yang ngasih pendapat. Tapi kemudian disepakati, ya sudahlah, kita tahun 1 itu memperingati pas Nabi hijrah saja. Pas Nabi dulu hijrah. Kapan? Yaitu pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Pas diurutkan, kapan itu ya? Ternyata 17 tahun yang lalu, Pak. Nah, itu poin yang ketiga. Ternyata pada saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu 17 tahun yang lalu. Ini Umar bilang begitu waktu itu. Ya. Nah, maka pada saat ini kata Umar radhiyallahu an, ya, sekarang kita masuk di tahun ke-17 gitu. Tahun 17 Hijriah. Begitu. Jadi kalender Hijriah itu bukan munculnya pas masa Nabi hidup ya, bukan ya. Justru baru ada di masa Umar. Cuma menentukannya tahun 1-nya itu ya ngingat-ngingat, oh ini aja lah, dulu Nabi hijrah itu kita anggap sebagai tahun 1. Makanya dinamakan 1 Hijriah ya, karena pada saat Nabi hijrah. Paham ya? Nah, nanti kalau ditanya seseorang kapan muncul kalender Hijriah, jawabannya jangan di masa Nabi pada saat hijrah, jangan ya. Kalau munculnya penetapan kalender Hijriah justru pada masa Khalifah Umar. Namun penetapan tahun 1-nya kapan? Baru ya sudah memperingati pada saat Nabi hijrah gitu. Paham ya, kira-kira begitu ya. Baik. Kemudian, nah ini yang seperti tadi saya sampaikan di awal, ternyata nama-nama bulan Qamariyah tadi, Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya sudah ada sejak dahulu. Jahiliyah Arab, orang-orang Arab sebelum datangnya agama Islam sudah ada nama-nama Muharram, Safar itu sudah ada. Bahkan Ramadan itu sudah ada namanya, Pak. Ya. Nama Ramadan itu sudah muncul sebelum datangnya agama Islam. Sudah biasa itu orang-orang Arab zaman dulu itu bilang Ramadan gitu, ya. Sudah biasa. Baik. Sampai sini paham? Oke. Nah, ini sekilas tentang fakta kalender Hijriah.